beberapa tahun bekerja sebagai dosen di Lombok, waktu itu terus harus melanjutkan sekolah karena memang dosen harus melanjutkan sekolah ya. Itu saya akhirnya milih PK, saya ngambil di Gadjah Mada, alma mater yang meluluskan saya. Alasan utamanya waktu itu karena istri saya sudah sekolah duluan di Gadjah Mada, jadi saya terus nyusul ke sana. Jadi saya setahun lebih awal sekolah. Kemudian saya sekolah di Jogja, ngambil PK. Saya rasa itu salah satu pilihan yang menyenangkan untuk saya karena pulang ke kampung halaman tentu saja. Terus pulang ke sekolah yang meluluskan saya. Tapi yang jelas pendidikan dokter spesialis patologi klinik di UGM yang saya jalani waktu itu suasananya sangat kondusif untuk belajar. Jadi egaliter ya. Jadi yang baru masuk dengan yang lebih dulu masuk itu tidak ada gap yang terlalu kentara. Jadi bisa nyaman diskusi dengan orang yang sudah lebih dulu masuk di pendidikan dokter spesialis tersebut. Kemudian untuk beasiswa, sebenarnya dari Kemenkes ada beasiswa untuk orang-orang yang ingin mengambil pendidikan spesialis patologi klinik. Karena dokter spesialis patologi klinik kan di setiap rumah sakit minimal ada satu. Rumah sakit kan ada banyak sekali di Indonesia. Jadi banyak kabupaten kota yang memberikan beasiswa atau memberikan rekomendasi beasiswa, beasiswanya dari pusat, dari Kemenkes pusat, untuk mengambil PPDS ini, karena memang dibutuhkan setidaknya di setiap rumah sakit. Nah, tapi karena saya bukan pegawai negeri yang ada di jalur kesehatan, saya dosen, jadi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya. Nah, jalur beasiswa saya beda. Waktu itu di tahun saya ada program beasiswa untuk dosen. Jadi saya waktu awal masuk belum pakai beasiswa, tapi di tengah-tengah waktu ada program itu ditawarkan, saya ikut, terus alhamdulillah di ACC. Jadi terus saya melanjutkan pendidikan dengan beasiswa. Setelah sekian waktu, setelah ada jatahnya sih kalau beasiswa ya. Jadi kalau misalnya sekolah PK 7 semester ya berarti jatah beasiswanya 7 semester. Kalau misalnya extend, memperpanjang, ya sisanya harus dibiayai sendiri gitu. Saya rasa kalau teman-teman beasiswa dan tidak berminat untuk extend, dengan beasiswa tersebut bisa selesai. Karena memang semuanya nanti ditanggung, ada uang semester itu ditanggung. Waktu saya ngambil spesialis di UGM itu untuk PK, kegiatan hariannya ya kerja di lab. Karena memang dokter spesialis kan pendidikannya memang langsung di tempat kerja ya. Jadi di laboratorium di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito itu. Kemudian ada sesi-sesi ilmiah, nanti presentasi jurnal, kemudian maju kasus, kemudian membuat karya tulis singkat gitu ya, referat, tinjauan pustaka. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan selain mengerjakan kegiatan laboratorium harian. Dan ini memang mendukung kegiatan yang kita kerjakan harian. Jadi selama sehari-hari kita ketemu pasien, ketemu sampel pasien, melakukan pemeriksaan parameter pasien, melakukan interpretasi pemeriksaan laboratorium. Nah, itu nanti kita perdalam dengan membaca lagi literatur ilmiahnya, kemudian kita presentasikan ke teman-teman yang lain. Jadi ada satu orang yang baca, yang lainnya ikut mengetahui isi jurnalnya gitu ya. Jadi memang kemampuan bahasa Inggris memang akan sangat membantu, karena terus terang untuk saat ini memang bahasa ilmiah bahasa Inggris ya. Jadi di patologi klinik juga literaturnya banyak bahasa Inggris. Jadi memang kemampuan bahasa Inggris akan sangat membantu kalau dimiliki. Kemudian kesukaan ke teknologi juga akan membantu, karena salah satu aspek yang ada di dalam laboratorium itu adalah instrumen atau alat. Jadi instrumentasi itu adalah hal yang yang kalau kita senang ke teknologi, itu akan membuat patologi klinik ini menjadi lebih menarik.
karena kita akan berjumpa dengan macam-macam alat dengan prinsip kerja masing-masing. Sisi lain yang kita lakukan waktu belajar adalah kita tidak hanya di satu rumah sakit, laboratorium rumah sakit, tapi juga dikirimkan ke lab-lab lain. Jadi kita ke laboratorium di rumah sakit daerah, saya sempat ke Banyumas, kemudian ke Flores, ya. Itu untuk memperdalam ilmu yang kita peroleh di laboratorium Rumah Sakit Dr. Sarjito sebagai tempat pendidikan utamanya. Nah itu biasanya kalau dikirim ke daerah itu pas semester sudah tinggi. Kalau semester awal memang lebih banyak di tempat pendidikan utama, dan nanti di bawah bimbingan dosen-dosen senior ya, dokter-dokter senior, dan juga diskusi dengan kakak-kakak kelas yang sudah lebih dulu masuk. Kemudian ya penelitian kecil-kecil ya, penelitian kecil-kecilan itu ya, penelitian mini lah istilahnya, itu juga dilakukan untuk membuat kita terbiasa melakukan penelitian ilmiah. Paling cepat 7 semester. Waktu itu saya ngambilnya agak kelamaan sih. Saya 2019 sampai 2016. Hampir 7 tahun ya saya 7 tahun. Hampir 14 semester lah. Karena keasikan belajar. Untuk pendidikan dokter spesialis patologi klinik itu ada di barat, itu mulai dari Sumatera itu ada di USU, UNAN, kemudian di UI, kemudian UNPAD, kemudian di Jogja ya, di UGM, kemudian di Undip di Semarang, kemudian UNS di Solo, kemudian ada di UNER di Surabaya, kemudian di Brawijaya, kemudian di Denpasar ya, di Udayana, kemudian di Makassar. Itu bisa memilih salah satu itu. Selama menjadi PPDS, memang ada beberapa PPDS yang memperbolehkan muridnya untuk praktek. Jadi bisa ini ya, bisa tetap memperoleh penghasilan selama sekolah. Tapi memang ada juga yang tidak membolehkan, jadi nanti bisa dicek ke peraturan masing-masing tempat sekolah yang dituju. Tapi kalau misalnya boleh praktek, biasanya juga tidak langsung di semester 1. Jadi nanti setelah semester 2 baru boleh praktek atau bagaimana. Nah, biasanya ada aturan-aturan seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mendaftar dalam posisi sudah bekerja, mungkin gaji dari tempat kerja masih ada. Saya waktu itu juga masih dapat gaji dari institusi tempat saya bekerja. Zaman saya itu SPP-nya 7 juta, sumbangan masuknya itu 15 juta. Itu sama semua, jadi tidak ada sumbangan lain di luar itu. Itu memang yang sudah ditetapkan oleh universitas. Terus itu berlangsung sampai selesai. Mungkin kalau misalnya teman-teman nanti terus menjadi presiden ya, dokter spesialis, nanti kalau misalnya ngerasa kadang-kadang kita terlena, ngerasa keenaan sekolah gitu ya, karena bisa menjalankan tugas di rumah sakit besar gitu dengan tanggung jawab tetap dipegang oleh dosen seniornya gitu kan. Paling enak itu kan bekerja tapi yang tanggung jawab orang lain gitu kan. Nah, kalau misalnya terlena seperti itu, nanti sekolahnya bisa memanjang, itu risiko. Atau rasa ingin tahunya banyak, jadi terus pengen ngerjakan macam-macam. Itu pilihan memang. Saya termasuk yang rasa ingin tahunya banyak, jadi saya pengen mengeksplor banyak hal selama sekolah. Jadi kalau saya memang menghabiskan waktu sekolah agak banyak, dan menurut saya semuanya saya rasakan ada manfaatnya kok sekarang. Tetapi kalau idealnya ya dalam 7 semester itu selesai ya diselesaikan saja. Nanti setelah lulus kan tetap dapat pengalaman-pengalaman itu. Kebetulan saya menikmati pendidikan saya, jadi banyak sukanya ya.
Seorang dokter patologi klinik, spesialis patologi klinik itu tugasnya mengelola laboratorium. Jadi segala aspek terkait laboratorium mulai dari manajemen logistik, SDM yang ada di situ, kemudian peralatan yang ada di situ. Prinsipnya adalah semua sarana prasarana yang diperlukan untuk menjamin hasil pemeriksaan laboratorium itu akurat dan berkualitas. Itu tugas SPPK adalah memastikan itu semua tercapai. Jadi mengelola manusia, mengelola alat, mengelola BHP logistik itu menjadi tugas SPPK. Jadi sehari-hari kita mengerjakan itu, memastikan alat siap untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel pasien di awal waktu kita mau mulai lab dibuka. Kemudian nanti di akhir waktu nanti memastikan bahwa semua hasil sudah selesai dilayani dengan baik dan sudah sampai di tangan yang meminta. Kemudian nanti secara berkala perlu memastikan bahwa hasil pemeriksaan di lab kita ini memang kualitasnya bisa dibandingkan dengan lab-lab lain yang terstandar. Jadi kita melakukan pemantapan mutu eksternal. Itu kita lakukan secara berkala. Dan terkait lab, karena banyak hasil lab yang muncul ya, biasanya kita selain pelaporan ke pasien juga ada pelaporan ke instansi lain yang berwenang, misalnya lapor ke dinas atau lapor ke kementerian, itu terkait dengan hal-hal yang parameter yang memang perlu dilaporkan. Ada beberapa yang memang harus wajib dilaporkan, misalnya pemeriksaan HIV/AIDS, pemeriksaan tuberkulosis, atau sekarang di pandemi ini pemeriksaan COVID, antigen, PCR, itu kita laporkan. Seorang spesialis patologi klinik menurut saya pendapatannya ya cukup lah ya, cukup. Kalau waktu saya daftar dulu di di PPDS, waktu itu saya bertemu dengan guru saya. Beliau ngambil salah satu dari empat jurusan besar di spesialisasi ya, menepuk-nepuk saya, kamu ini pas banget tuh ngambil PK. Loh kenapa dok? Ya kalau dari sisi penghasilan ya cukup lah dek, dan cenderung stabil gitu. Memang nanti waktu setelah lulus tidak terus bisa langsung tinggi seperti kami gitu. Lulusan di bidang beliau rata-rata setelah lulus terus income-nya naik pesat gitu ya kalau kita bicara tentang income. Tapi kalau di PK bisa stabil lah, dan relatif walaupun sudah cukup berumur karena tidak banyak menggunakan motorik skill ya, kita tetap berpotensi untuk bisa berkarya gitu. Jadi potensi berkaryanya lebih lama. Kalau seneng ke bidang ini bisa praktek sampai sampai relatif usianya lebih tua dari yang membutuhkan kemampuan fisik. Tapi memang ini mungkin beberapa memikirkan belajarnya banyak gitu ya, karena memang ilmu dasar, ilmu klinis harus dipelajari semuanya. Tapi saya rasa semua bidang ilmu ya banyak yang harus dipelajari ya, apapun itu. Tetapi yang menjadi hal yang kami peroleh sih, bahwa dulu kan ibu saya pun nggak tahu kamu tuh sebenarnya ngambil sekolah spesialis apa sih gitu ya. Setelah pandemi ini karena profesi spesialis patologi klinik dan kedokteran laboratorium cukup banyak kelihatan perannya, satu hal yang bisa saya simpulkan adalah profesi apapun yang kita ambil, selama itu kita senangi, terus kita sungguh-sungguh berkarya di situ, ada waktunya juga kita mempunyai peran untuk bermanfaat gitulah. Jadi mungkin ada saya tertarik ke suatu spesialisasi, tidak harus PK sih yang lain, tapi kayaknya kok perannya tidak banyak, yaitu mungkin belum waktunya saja, atau kita memang tidak melihat perannya saat ini gitu ya. Sama seperti nilai D saya waktu itulah, biomol itu buat apa sih, biologi molekuler buat apa sih, walaupun sebenarnya setelah dipelajari ternyata menarik juga, dan setelah kita bisa mengetahui ternyata manfaatnya banyak juga. Suatu profesi saya rasa juga seperti itu. Sebenarnya profesi ini fungsinya apa sih? Kalau kita memang senangi itu, kita tekuni, ya memang ada waktunya,
profesi itu akan bermanfaat juga. Walaupun menurut saya sih ya, setiap waktu semua profesi mesti ada manfaatnya sih. Tetapi kapan naik daunnya itu, nah itu tergantung kapan. Ya waktu lah ya itu, ya waktu. Terus zaman saya dulu, kakak kelas saya dulu mungkin yang daftar satu angkatan 1 atau 2 orang. Di angkatan saya itu yang daftar sudah 7 orang. Terus kayaknya adik kelas saya mulai stabil, banyakan di 7-8 orang per angkatan. Jadi untuk adik-adik yang dokter kemudian masih pengen menentukan mau milih apa, prinsipnya kalau menurut saya ambil yang menurut adik-adik paling memicu keingintahuan, karena kalau adik-adik ingin tahu tentang hal tersebut, selama belajar kita akan menikmati, karena kalau kita tidak tahu justru kita makin tertarik untuk mengetahui, bukan terus putus asa ya, kok saya tidak tahu ini sih, tetapi kok saya tidak tahu ya, coba saya cari tahu, karena kita senang dulu. Terus senang itu bisa dibikin enggak sih? Bisa. Jadi maksud saya, kita bisa menyenangi sesuatu dengan mencari tahu di bagian mana sih dari sesuatu itu yang bisa kita senangi. Kita sendiri sih yang bisa bisa membuatnya. Kalau misalnya pun ternyata menurut kita, wah saya sama sekali tidak bisa menemukan yang kita sukai, ya berarti pilih yang lain. Rasa gitu. Kalau terkait spesialisasi, apapun yang teman-teman hendak ambil, saya tetap, menurut saya yang paling prinsip satu sih, itu yang teman-teman paling senengi lah, ambil aja itu, walaupun tampak sekarang tidak populer, ya enggak apa-apa, jangan ambil sesuatu karena dia populer, karena jangan-jangan kalau alasan ngambilnya karena populer, setelah enggak populer jadi nyesel ngambil gitu kan. Tapi kalau ngambilnya karena memang seneng, tertarik untuk mengetahui ilmu itu, ya walaupun enggak populer ya kita enggak ambil pusing kan. Yang penting rasa ingin tahu saya tentang ilmu itu jadi terpuaskan. Kalau masalah hubungannya dengan finansial ya, kita tidak menutup mata soal itu. Bisa hidup enggak nanti saya kalau ngambil spesialisasi ini? Saya rasa tidak hanya spesialisasi, profesi apapun, kalau kita memang jalan rezeki kita di situ, ya saya rasa ya semuanya akan menghasilkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananto Wiweko, founder dan tim dokterkarir.com serta kanal YouTube Dokter Karir. Dokterkarir.com ini kami dirikan untuk membantu adik-adik mahasiswa, adik-adik SMA, serta fresh graduate menemukan pilihan karir yang tepat. Dengan cara kami menceritakan pengalaman profesi dari sudut pandang Bapak Ibu pelaku profesi tersebut. Di kesempatan ini dengan rendah hati saya mengajak rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu dokter untuk menjadi narasumber kami. Kenapa? Karena di tahap awal dokterkarir.com fokus bercerita mengenai karir-karir di dunia kedokteran. Kami berharap insight dari Bapak Ibu, pengalaman hidup dari Bapak Ibu, cerita dari zaman sekolah sampai pekerjaan, itu membantu kawan-kawan kita yang muda menemukan pilihan yang tepat. Selain memang nanti menjadi amal kita, karena salah satu amal jariah itu adalah ilmu yang bermanfaat, harapan saya dengan Bapak Ibu bercerita, itu ada insight-insight, pandangan-pandangan baik dari Bapak Ibu yang bisa ditangkap adik-adik kita. Oleh karena itu, sekali lagi dengan kerendahan hati, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bercerita. Mungkin
dalam 10 sampai 30 menit video yang nanti harapan kami bisa menginspirasi adik-adik ini menjadi dokter yang lebih baik. Demikian, sekali lagi salam dari kami, dari Mataram Lombok. Saya Nanto Weko, dokterkarir.com.